Sementara itu, di mana-mana terjadi ketidakadilan yang menjadi sumber utama dari semua permasalahan. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang sering tebang pilih, demokrasi dan kebebasan rakyat yang dibungkam. Pak, soal relawan Pak Jokowi melaporkan Pak Rocky Gerung ke polisi, Pak, itu karena pernyataannya. Bukankah pasal penghinaan presiden itu delik aduan, Pak, sebelumnya? Ya, ada video. oleh sebab itu saya juga sudah melihat ya, Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak Jokowi, Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Dulu Zainal Arif tuh Wakil Ketua DPR dan Edi Sujana dihukum karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Oleh sebab itu kita berharap, ya banyak juga nih masukan kepada saya dari akademisi, aktivis, masa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana, belum ada rencana mengadukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gerobokan Gokil semuanya. Bagaimana? Masih dalam keadaan sehat ya? Nah, di video kali ini lagi-lagi Mas AHY yang kowar-kowar. Belakangan ini kan sedang ramai ya soal kasus Rocky Gerung yang dilaporkan oleh relawan karena dianggap menghina Presiden Jokowi. Dan AHY menyinggung soal ruang kebebasan berekspresi yang menurutnya kebebasan masyarakat di era Pak Jokowi ini dibungkam. Namun seperti kata pepatah ya, menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Itu kira-kira yang terjadi pada Mas AHY ini. Karena apa? Karena niatnya mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi yang disebut seakan-akan membungkam kebebasan masyarakat berpendapat. Tetapi Mas AHY lupa ya, kalau di era Pak SBY, di era bapaknya sendiri itu, Pak SBY itu bahkan pernah melaporkan sendiri para pengkritiknya. Dan beberapa orang bahkan ditangkap ya. Seperti seorang kepala sekolah yang menyebut Pak SBY bermental tempe, itu juga ditangkap. Lalu ada pula pengkritik Presiden SBY saat itu juga dilaporkan ke polisi dan ditangkap. Nah, itulah lucunya Mas AHY dan Partai Demokrat ya. Mereka mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi tapi tak melihat masa lalu ketika Pak SBY menjabat sebagai presiden. Bahkan saat itu melaporkan para pengkritiknya sendiri. Sedangkan Pak Jokowi ya, Pak Jokowi itu nggak pernah mau melaporkan orang yang mengkritiknya. Justru para relawan lah yang tak terima ketika Pak Jokowi dihina. Justru para relawan lah yang bergerak mencari keadilan untuk Pak Jokowi. Presiden Jokowi ya, ketika dikritik, Presiden Jokowi ya, ketika dikritik, dicaci ataupun dimaki, itu hal yang biasa. Pak Jokowi tak pernah menaruh hal itu di dalam hatinya. Kurang keras apa coba orang menghina, mengejek Presiden Jokowi, disebut sebagai PKI, disebut plonga-plongo, disebut dungu, disebut kecebong, disebut pokoknya hal-hal yang nggak pantas lah. Tetapi Pak Jokowi meresponnya dengan santai. Pak Jokowi meresponnya dengan ya itu dianggap hal biasa lah, dianggap sebagai kebebasan berekspresi, kebebasan masyarakat mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan unek-uneknya. Dan apa yang dilakukan Pak Jokowi? Pak Jokowi lebih memilih tetap fokus bekerja demi kesejahteraan rakyat. Apakah ini yang Mas AHY maksud kebebasan demokrasi dibungkam? Ayolah berkaca dulu sebelum mengeluarkan statement-statement seperti itu. Kalau seperti ini ya, Anda hanya akan jadi tertawaan rakyat Indonesia. Bahkan Pak Mahfud MD juga menyinggung hal itu ketika ditanya oleh wartawan
soal Rocky Gerung yang dilaporkan oleh relawan. Pak Mahfud menyebut kalau dulu Pak SBY melaporkan sendiri orang yang menghina atau mengkritiknya dan orangnya tersebut ditangkap oleh polisi. Sementara Pak Jokowi itu nggak pernah mau melaporkan para pengkritik atau orang yang menghina dan mencaci beliau. Jadi kita bisa melihat di sini ya, sebenarnya di era siapakah kebebasan berpendapat itu dibungkam kalau seperti ini? Masyarakat sudah bisa menilai sendiri ya. Sejarah membuktikan, di bawah pemerintahan Presiden SBY, ekonomi Indonesia tumbuh tinggi, kesejahteraan rakyat meningkat drastis, kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran menurun secara signifikan. Stabilitas politik dan keamanan terjaga dengan baik, dan itu semua berhasil diwujudkan dengan tetap menjamin kebebasan rakyat dalam ruang demokrasi yang sehat dan bermartabat. Pak, soal relawan Pak Jokowi melaporkan Pak Rocky Gerung ke polisi, Pak, itu karena pernyataannya. Bukankah pasal penghinaan presiden itu delik aduan, Pak, sebelumnya? Ya, Dengan hormat ada video. oleh sebab itu saya juga sudah melihat ya, Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak Jokowi, Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Zainal Arif tuh wakil ketua DPR, Egy Sujana dihukum karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Oleh sebab itu kita berharap, ya banyak juga nih masukan kepada saya dari akademisi, aktivis, masa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana belum ada rencana mengadukan. Tetapi bisa saja delik ini berkembang ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos dan sebagainya. Bisa saja berkembang bukan ke delik aduan. Bisa. Bisa diproses polisi gitu maksudnya, Pak? Bisa. Dan tergantung pada ininya, tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat pidana. Dan itu sudah ada presidennya. Orang melakukan itu dan